Aset digital bernilai miliaran rupiah milik Nobitex, bursa kripto terbesar di Iran, dilaporkan telah diraib. Mengutip Tribun News pada 19 Juni, peretasan besar-besaran dilakukan oleh kelompok hacker yang disebut pro-Israel. Diketahui bernama Gonjeski Darande atau dikenal sebagai Predatory Sparrow. Informasi ini pertama kali terungkap lewat hasil investigasi on-chain yang dilakukan oleh analis blockchain independen ZHBT. Dalam temuannya, ia menemukan adanya perpindahan dana senilai 81,7 juta dolar AS atau sekira 1,2 triliun rupiah. Dilaporkan dana tersebut berpindah dari wallet terafiliasi Nobitex menuju sejumlah jaringan. Para peretas dalam kasus ini diduga menggunakan teknik bernama vanity address. Teknik ini memungkinkan mereka menciptakan alamat wallet yang tampak sah. Selain itu, dirancang khusus untuk mengecoh sistem keamanan dan mengeksploitasi protokol milik Nobitex. Melalui metode ini, mereka berhasil memperoleh akses ke aset tanpa izin yang sah. Tak hanya itu, mereka juga mengancam akan membocorkan kode sumber dan data internal dari sistem Nobitex. Menurut pihak Nobitex, insiden ini hanya berdampak pada sebagian kecil dana yang disimpan dalam dompet panas atau hot wallet. Mereka juga menyatakan akan mengganti seluruh kerugian yang timbul melalui dana asuransi internal serta cadangan perusahaan. Konflik yang terus memanas antara Iran dan Israel tidak hanya menelan korban jiwa dan menghancurkan infrastruktur, namun juga menimbulkan beban ekonomi yang sangat besar bagi pihak Israel. Sejak dimulainya operasi militer terhadap Iran, Israel dilaporkan telah menggelontarkan dana dalam jumlah fantastis. Mengutip Tribun News pada 18 Juni, selama 2 hari pertama serangan, biaya yang dikeluarkan mencapai sekira 1,4 miliar dolar AS atau sekitar 23 triliun rupiah. Hingga tahap ini, setiap hari perang menggerus keuangan negara itu hingga sekitar 725 juta dolar AS atau setara 11 triliun rupiah. Hal itu diungkap Brigadir Jenderal Reem Aminach, Kepala Departemen Anggaran Kementerian Pertahanan. Namun, Aminach menyebut angka tersebut belum mencakup kerusakan properti sipil maupun efek ekonomi jangka panjang yang lebih luas. Biaya besar ini mencakup serangan awal Israel ke Iran, termasuk jam terbang dan amunisi yang nilainya ditaksir 593 juta dolar AS atau sekira 9 miliar rupiah. Selain itu, setiap malam Israel diperkirakan menghabiskan setidaknya sekira 4 miliar rupiah. Hal tersebut juga mengoperasikan sistem pertahanan udara seperti Iron Dome, David Sling, dan Arrow. Aminach menyatakan bahwa biaya ofensif yang meliputi serangan udara, jam terbang, dan penggunaan amunisi merupakan komponen besar dalam pengeluaran tersebut. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth melaporkan jika militer AS telah berada dalam posisi siaga penuh pada Rabu 18 Juni 2025. Mengutip Tribun News, mereka bersiap untuk melakukan apapun keputusan langsung dari Presiden AS Donald Trump. Keputusan tersebut mencakup baik itu untuk aksi militer maupun jalur diplomasi. Trump menggambarkan bahwa negara tersebut sebagai pihak yang tidak berdaya dan menyatakan bahwa saat ini ia masih menimbang berbagai langkah, termasuk kemungkinan aksi militer. Ia bahkan menyindir bahwa selama puluhan tahun Iran kerap menyerukan kematian bagi Amerika dan Israel. Namun, ia berpendapat bahwa kini kekuatan Iran sudah melemah. Hingga kini AS telah mengerahkan lebih banyak aset militer ke kawasan Timur Tengah. Satu di antaranya, kapal induk milik AS juga diketahui sedang bergerak mendekati wilayah Israel. Kelompok tempur kapal induk USS Gerald R. Ford dijadwalkan dan diperkirakan akan melintasi Laut Mediterania menuju wilayah yang dekat dengan Israel. Langkah ini dianggap sebagai bahan dari strategi persiapan jika Trump memutuskan untuk mengambil opsi serangan. Diketahui kapal induk AS memiliki kemampuan untuk meluncurkan serangan udara jarak jauh dan mencegat rudal musuh. Selain itu juga berfungsi sebagai pangkalan militer terapung yang dapat memproyeksikan kekuatan dalam krisis. Amerika Serikat semakin menunjukkan sinyal keterlibatannya dalam konflik antara Iran dan Israel. Mengutip Tribun News pada 18 Juni, Presiden AS Donald Trump dilaporkan telah mengerahkan lebih dari 30 pesawat tanker pengisian udara ke wilayah Timur Tengah. Langkah ini disebut sebagai bentuk kesiapsiagaan militer untuk memberikan berbagai opsi kepada Presiden AS maupun Komando Pusat AS. Apabila eskalasi di kawasan semakin memburuk dan membutuhkan intervensi lebih lanjut dari Washington, pengiriman pesawat tanker tersebut menjadi kunci dalam memperpanjang jangkauan operasional jet tempur milik Israel.
Dengan adanya dukungan ini, jet-jet Israel dapat tetap berada di udara lebih lama saat melancarkan serangan ke berbagai sasaran strategis di Iran. Hal ini penting mengingat keterbatasan jangkauan dan waktu terbang jet tempur Israel. Hingga saat ini, AS memang belum mengambil langkah serangan langsung ke Iran. Namun, pengarahan pesawat tanker serta penguatan kekuatan udara dianggap sebagai sinyal kesiapan untuk melakukan intervensi jika konflik terus meluas. Situasi konflik antara Iran dan Israel terus menunjukkan eskalasi yang memprihatinkan. Dilaporkan sebuah pesawat milik pemerintah Iran dilaporkan mendarat di Oman pada Rabu 18 Juni 2025. Hingga kini belum ada informasi resmi mengenai siapa saja yang berada di dalam pesawat tersebut. Belum dapat dipastikan pula apakah terdapat pejabat penting Iran sebagai penumpangnya. Negara Oman diketahui berperan sebagai mediator utama dalam berbagai perundingan antara Iran dan Amerika Serikat, khususnya terkait kesepakatan nuklir baru yang hingga kini belum menemui titik terang. Di satu sisi, AS disebut-sebut menginginkan Iran untuk menghentikan aktivitas nuklirnya karena dianggap menjadi potensi ancaman bagi stabilitas global. Namun, dari pihak Iran menyampaikan bahwa program nuklir yang mereka jalankan merupakan hak penuh sebagai negara merdeka. Adapun pasukan pertahanan Israel menyampaikan bahwa pihaknya mencatat Iran telah meluncurkan total sekira 1.000 drone sejak pecahnya konflik. Dari jumlah tersebut, sekitar 100 drone berhasil mencapai wilayah udara Israel. IDF mengklaim bahwa tidak satupun dari drone tersebut yang mengenai sasaran strategis atau fasilitas penting. Iran belum merespons secara terbuka terkait klaim tersebut. Ketegangan antara kedua negara masih belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Pemerintah Rusia mengeluarkan peringatan keras kepada Amerika Serikat. Peringatan tersebut berisi agar AS tidak memberikan dukungan militer langsung kepada Israel. Rusia menyatakan bahwa keterlibatan langsung dari Washington hanya akan memperburuk ketegangan. Selain itu, bisa membawa situasi menuju titik yang sangat berbahaya, terlebih jika menyentuh isu nuklir. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov, menilai tindakan langkah Amerika Serikat. Hal itu akan memasok bantuan militer secara terbuka kepada Israel sebagai bentuk spekulasi yang justru bisa mengacaukan stabilitas global. Menurutnya, keputusan seperti itu hanya akan memperkeruh keadaan dan mengganggu tatanan geopolitik di kawasan secara drastis. Ia juga menegaskan bahwa pihaknya mengimbau Washington untuk tidak mengambil langkah-langkah yang bersifat provokatif. Menurutnya, banyak pihak tampaknya meremehkan dampak yang mungkin terjadi. Ia mengingatkan bahwa bencana radiasi memiliki jangkauan luas dan tidak mengenal batas negara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa dirinya belum membuat keputusan final. Mengutip Tribun News pada 19 Juni, keputusan itu terkait keterlibatan militer AS dalam konflik antara Israel dan Iran. Ia juga belum memutuskan apakah akan memerintahkan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran di Fordow, kota Qom. Trump menyebut bahwa hanya AS yang memiliki kemampuan militer untuk menghancurkan situs tersebut. Trump mengatakan dirinya sudah memiliki pandangan pribadi terkait langkah yang mungkin diambil. Namun, ia menekankan bahwa keputusan akhir akan dibuat pada saat yang benar-benar tepat. Trump juga menegaskan bahwa ia tidak memiliki niat awal untuk membawa negaranya ke medan perang. Meski demikian, ia mengakui bahwa bila pilihannya adalah antara berperang atau membiarkan Iran memiliki senjata nuklir, dirinya harus memiliki pilihan logis yang diambil untuk melindungi kepentingan nasional. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.